Ya, setelah kita mengkonfigurasi vault kita, tadi sudah kita setup semuanya. Jadi sudah kita enable automated uprole, kemudian kita bikin role, bikin policy dan sebagainya. Maka di sini kita terakhir kita akan memindahkan semua konfigurasi tadi ke menjadi text file supaya nanti bisa kita simpan ke dalam version control. Ya tentunya nanti nilai-nilai yang bersifat rahasia atau secret kita tidak push ke repository, tapi nanti kita bisa provide melalui environment variable. Tapi untuk sisanya konfigurasi seperti policy, kemudian nama role dan sebagainya, nah itu kita akan simpan di dalam di dalam text file supaya nanti kita bisa mereplikasi instalasi kita yang di laptop ini kita bisa jalankan lagi di server gitu. Nah, di sini di tutorial sini dia menggunakan Terraform ya. Jadi Terraform itu adalah tools untuk provisioning provisioning resource. Jadi dia bisa membuat VPS, bisa mengkonfigurasi aplikasi dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan si Terraform ini untuk untuk menginisialisasi atau untuk mengkonfigurasi vault supaya sesuai dengan yang sekarang sudah kita konfigur. Nah, sebelum kita masuk ke ke codingnya, di sini kita lihat dulu kondisinya karena nanti karena ini masih jalannya ini memori, kita jalankan dengan mode development, maka begitu kita stop nanti servisnya, maka datanya akan hilang semua gitu. Jadi di sini kita akan kita screenshot dulu ya, atau kita lihat dulu masing-masing kondisinya supaya nanti kita bisa pastikan atau kita bisa samakan setelah nanti kita simpan menjadi bentuk text file gitu. Nah, di sini kita lihat secret engine-nya dia sudah ada dua, Cubbyhole dan secret ya. Nah, si secret ini dia sudah otomatis ada waktu vault ini dijalankan, jadi kita tidak perlu lagi membuat gitu ya. Jadi yang kemarin jadi yang sebelumnya kita kita lakukan di command prompt seperti membuat policy dan lain-lain, kita akan ulangi lagi nanti langkah-langkahnya supaya dia akan menjadi persis seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu kondisinya. Jadi di secret ini kita bisa klik kanan, buka di tab baru aja. Nah, ini dia setiap kali buka tab baru dia memang minta login ya. Ini karena fitur security-nya seperti itu. Jadi setiap kali refresh dia nanti akan minta sign in lagi ya. Nah, di sini ada ini ya, aplikasi, nama secretnya aplikasi belajar, kemudian ini datanya, dan ini dalam bentuk JSON. Ini karena cuman untuk contoh, jadi kita reveal aja value-nya ya. Nah, ini yang pertama secret yang kita sudah simpan di database. Kemudian kita bisa lihat policy ya. Di sini ada policy, ada aplikasi belajar read only. Ini mungkin saya buka lagi aja di window baru karena supaya nanti kita akan bandingkan ya. Dia minta login lagi. Kita kasih tokennya. Nah, ini ya. Kemudian yang kita buat lagi kemarin adalah si role ya, atau nah ini app role ya, app role, dan di sini dia nanti ada isinya satu ya. Kemudian udah itu aja. Oh, ininya authentication methodnya app role ya. Ini defaultnya dia tidak ada, app role ini belum ada. Jadi by default dia cuma menyediakan token. Nah, untuk app role-nya kita harus enable ya. Oke, nah jadi setelah itu di sini kita bisa lihat app role ya. Ini kita lihat di sini, buka ya. Kemudian tokennya kita login lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke akses ya kalau nggak salah. Entities. Ini adalah role-role yang tadi kita kasih ya. Jadi di sini dia ada ininya. Tapi ini tidak perlu ya. Oke, sekarang kita coba. Ini kita sudah capture kondisinya. Jadi ada secretnya, ada policy-nya, dan ada app role. Dan di sini kalau kita lihat, ini ya, kita coba login lagi.
export ya, kita export vault address, atau kita buka window baru aja. Kemudian export vault token sama dengan ini ya, vault tokennya root token yang di sini. Kemudian kita bisa lihat vault list out app role, kemudian role. Nah, di sini ada satu belajar ya. Nah, jadi di sini role-nya ini kita bikin, dan kalau kita baca isinya read, maka role belajar, sorry. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia punya policy belajar read only ya. Jadi ini yang nantinya kita harus bikin lagi secara deklaratif nanti ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ke tutorialnya di sini. Nah, dia bilang di sini dia kita langsung aja ya. Dia bikin struktur folder seperti ini. Nah, value-nya seperti ini. Nah, kita langsung aja buka contohnya dia. Nanti kita akan tirukan ya. Mana ya? Nah, ini ada reponya. Jadi kita bisa lihat di sini reponya ya. Kita lihat yang community. Jadi di sini pertama adalah Terraform itu dia butuh main TF ya. Main TF ini adalah konfigurasi utama dia. Nah, ini yang tidak dikomentarkan cuma satu baris ini. Jadi ini kita bikin juga ya. Jadi di sini saya sudah bikin foldernya touch main TF. Nah, kemudian main TF ini kita buka di Visual Studio Code, dan isinya adalah tadi ya. Ini providernya Vault. Nah, di sini ada komentarnya, kita kasih aja. Jangan lupa nanti set variable environment variable berikut ya, gini ya. Jadi kita harus ngeset yang pertama vault addr ya. Ini adalah URL-nya si vault. Yang kedua adalah vault token. Nah, ini ya. Jadi nanti untuk supaya dia bisa login sebagai root, dan kemudian dia nanti akan bisa punya akses gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua dia bikin file mana ya. Nah, dia bikin policy ya. Jadi policy ini kan yang kita nanti mau bikin ya nih. Oke, kita bikin dulu filenya touch policy.tf ya. Nah, kita buka filenya. Kemudian kita kopas dulu, nanti sambil dijelaskan ya. Ini resource, kemudian ini ya. Nah, kita mau bikin vault policy yang namanya, nah nama policy-nya itu sesuai dengan yang tadi kita punya nih. Policy, mana policy ya. Nah, ini ya. Ini kan nama policy-nya nih. Oke, kita paste di sini. Kemudian ini namanya. Kemudian filenya ini ya. Nah, jadi ada folder lagi, kita bikin folder policy. Kemudian di dalamnya kita bikin file HCL ya. Nah, HCL itu isinya ya kita copy paste dari yang ini ya. Oke, nah jadi untuk path ini capabilities-nya belajar read ya. Jadi dia read only. Oke. Nah, sekarang ini policy sudah. Selanjutnya adalah authentication ya, AuthTF. Nah, AuthTF ini adalah untuk mengenable modul autentikasi yang tipenya app role ya. Nah, di sini agak beda sama contohnya dia, karena dia contohnya di sini dia menggunakan user pass ya, username password, sedangkan kita tidak pakai username password ya. Jadi di sini kita harus lihat ininya, harus lihat user manualnya si Terraform ya, mana ya? Ini vault policy. Nah, di sini ada user manualnya. Coba kita lihat. Ini vault policy ya. Sorry, bukan policy. Tadi kita mau bikin backend ya. Jadi di sini app role out backend role. Nah, di sini dia. Ini Ali Cloud, sorry yang ini ya.
Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kita enable dulu. Di sini out ya. Kita bikin salah. Out TF. Kemudian isinya seperti ini, app role, tipenya app role. Kemudian kita bikin ininya si role kita tadi ya, yang tadi kita sudah backup di kita sudah ini ya. Nah, ini namanya belajar ya. Kita bikin belajar. Kemudian ini backend-nya, backend itu ya ininya ya, apa modulnya. Kemudian nama role-nya ini. Kemudian token policy-nya ini cuma satu ya. Kalau kita bisa banyak sebetulnya karena ini bentuknya kan array. Tapi kita cuma punya satu aja. Oke. Nah, kemudian di sini sebetulnya ini sudah cukup. Nanti secret-nya kan kita bikin ya. Tapi anyway nggak apa-apa. Kita coba aja bikin secret supaya untuk sekedar contoh aja ya. Secret TF. Nah, secret TF ini kita menggunakan yang ini ya. Datanya tuh yang ini. Sorry, yang ini. Nah, iya benar ya. Oke, jadi kita lihat ininya vault secret. Vault secret cafe ya. Jadi secret ini kita backendnya tuh cafe key value ya. Mana dia? Kita filter aja secret. Nih, vault database, oh bukan, ini apa ini? Ini cafe secret ya, cafe secret, menulis cafe versi 1 secret ya, jadi secret ini ada versi 1, versi 2, kita cek dulu yang data kita ini. Metadatanya adalah dia menggunakan di sini ya secret. Nah, di sini dia konfigurasinya dia tipenya cafe. Kemudian versinya versi 2. Oke. Ya, kita coba aja. Tapi di sini tulisannya V1 ya. Anyway, kita coba aja dulu. Nah, ini karena tadi dia sudah by default sudah enabled ya. Jadi kita coba aja langsung mengisi resource-nya ya, karena dia kan tadi sudah by default sudah aktif ya. Nih. Secret, kemudian path-nya itu kita menggunakan yang ini ya. Ini secret metadata path. Coba kita tes aja deh. Nah, gini ya. Datanya ini JSON-nya ya. JSON-nya kita ambil dari ini dalam format JSON reveal values ya. Ini harusnya tidak tampil seperti ini ya, tapi karena ini buat contoh aja, jadi kita tampilkan aja nggak apa-apa. Nah, jadi gini isinya. Oke. Nah, ini kalau sudah selesai, kita lihat di sini, kita udah punya semua. Nah, kata dia, ini kita udah tampilkan semua ya. Jadi sekarang bisa kita close ininya ya. Nah, file server dev-nya kita matiin. Kemudian kita jalanin lagi. Kemudian kalau di tutorialnya sini dia menggunakan vault tokennya root ya. Jadi ini sebenarnya ini aja sebenarnya buat memudahkan aja biar nggak random sama dia langsung ditulis gitu ya. Kayak gini. Oke.
Jadi root tokennya dia root ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buka window baru, kita coba tes ya. Atau kita jalanin di sini aja. Di foldernya ini ya, export vault address. Oke. Kemudian export vault token sama dengan root. Nah, gini. Jadi dia sekarang menggunakan tokennya root ya. Oke. Sekarang filenya sudah selesai. Tadi kita sudah buat. Nah, sekarang kita coba tes jalankan ls-l ya. Jadi ini filenya. Sekarang kita jalankan terraform init. Nah, gini. Dia akan menginstal si provider. Jadi provider itu yang di sini tadi ya, main TF ini. Nah, oke. Sudah diinisialisasi katanya ya. Kemudian di sini kita jalankan dulu si vault-nya ya. Jadi vault server min dev min apa tadi, dev root token ID ya. Oke, nah dia jalan. Kemudian di sini kita export ya. Jadi ini root tokennya ini. Nah, jadi tadi sudah diinisialisasi. Sekarang kita apply ya. Terraform apply. Oke, coba tes. Nah, ini ada yang error ya. KVV belum di-declare. Oke. Karena secret TF. Nah, ini variabel ini belum di ini ya. Jadi kita langsung hardcode juga nggak apa-apa sebenarnya. Loh, mana secretnya tadi? Secretnya hilang ya. Jadi tadi data ini ya. Ini langsung kita ini aja. Oke. Nah, gini ya. Ini dia kasih preview dulu. Jadi dia akan bikin back and roll app roll ya. Kemudian nah seperti ini. Kemudian policy nanti dia bikin aplikasi belajar read only, kemudian secret data aplikasi belajar. Oke, kita coba aja. Apakah mau di apply? Yes. Oke. Error ya. No data provided. Oke, ini datanya nggak ketemu ya. Path data JSON.
Coba kalau ini kita jalankan apa ya? Oke. Nah, ini dia udah jalan ya. Tapi kita coba pastikan isinya benar apa enggak ya. Nah, ini dia beda ya. Oke. Ini enggak ada nih, secret versi 2. Oke. Karena versi 2-nya sudah apa? Ada ya. Nah, di sini secret data aplikasi belajar. Ini sih ininya benar ya, cuma tempatnya salah ya. Jadi dia adanya di KVV ini. Oke, no problem, kita nanti perbaiki. Nah, kita lihat ACL policy-nya di sini sudah masuk ya. Kemudian akses app role. Nah, di sini kita coba ini ya. Vault list out app role. Nah, ada belajar. Kemudian role belajar ini kita read ya. Nah, di sini dia sudah punya ini ya. Berarti dia sudah bisa mengakses. Nah, tinggal kita ininya aja nih, vault list secret data VKV list ya. No, nah di sini nggak ada nih ya. Harusnya kan ada aplikasi belajar. Nah, ini nggak ada ya. Oke. Jadi ininya masih gagal. Nah, ini anyway nggak apa-apa. Kita coba matiin dulu ya. Kita restart. Nah, ini karena kita restart, maka dia jadi kosong lagi ya. Tapi dia ininya salah nih. Oke, kita bilang kita menggunakan versi 2 ya. Secret V2 write V2 to given path. Nah, gini. Path-nya secret. Oke, kita coba. Nah, ini dia agak ngaco karena Terraform ini dia menyimpan state ya. Jadi kita harus reset dulu.
Ya, oke. Kelihatannya kita harus pakai generic secret ya, karena secretnya sudah ada. Jadi kita tidak membuat mounting baru, tapi kita menggunakan yang sudah ada. Jadi bukan pakai KV2, tapi kita menggunakan generic secret. Katanya dia ini ditujukan untuk digunakan dengan V1 V2 yang sudah yang generic ya, generic. Nah, coba kita tes aja di sini. Oke. Jadi dia tulisannya seperti ini ya. Nah, di sini kita langsung path-nya ya. Path secret aplikasi belajar. Namanya adalah tadi aplikasi belajar. Oke. Dia cuma butuh path ya, path aja. Nah, pakai end of file gini notasinya. Oke, sekarang kita coba. Oh iya, sama dengannya. Oke. Ya, oke, yes. Nah, sudah ya. Jadi kita coba vault list cafe list secret data aplikasi secret data, coba. Coba kita lihat di sini aja. Oh, ini ada ya, path. Nah, ini udah sesuai berarti ya. Kemudian policy-nya sudah ada, ini secret data aplikasi belajar. Ya, oke. Jadi dengan struktur file seperti ini kita sudah bisa untuk mengeset si vault kita, mengkonfigur supaya nanti sesuai dengan yang tadi kita sudah konfigurasi. Nah, selanjutnya ini nanti bisa dites lagi apakah tadi langkah-langkah kita untuk login dan mendapatkan app role, secret ID, baik yang langsung ataupun yang terbungkus, dia sudah bisa jalan atau enggak. Oke.